Assalamualaikum Sobat Football United. Gue akan membawakan informasi terkait dengan 3 nama yang ada kaitannya dengan 2 klub nih kebetulan ya, Tottenham Hotspur dan juga Manchester United. Nah, langsung aja dari sumber Claret10 ini merupakan news aggregator dari West Ham United menginformasikan, wow, ini hal yang menarik Sobat Football United ya. Tottenham Hotspur dan juga Manchester United sama-sama hampir mencapai kesepakatan personal dengan Matheus Fernandes. Meskipun belum ada klub yang mengajukan tawaran resmi mendekati nilai yang ditetapkan West Ham sebesar 80 sampai dengan 85 juta pounds. Laporan saling bertentangan mengenai preferensi gelandang Portugal tersebut. Artinya ada yang mengatakan, Matheus Fernandes lebih suka ke Tottenham Hotspur mungkin karena sama-sama letaknya di London ya. West Ham United juga di London, Tottenham Hotspur di London, walaupun ya satu di London Utara, yang satu di London yang berbeda. Tapi ya masih dalam situasi di London. Mungkin ini ada pengaruhnya, mungkin juga pengaruh dari proyek Tottenham Hotspur. De Zerbi lebih meyakinkan untuk Matheus Fernandes dibanding situasi dengan Michael Carrick, bisa saja demikian. Tapi di informasi lainnya mengabarkan hal yang bertentangan ya, bahwa memang Matheus Fernandes memprioritaskan Manchester United, lebih ingin bermain bersama dengan Bruno Fernandes dan juga bermain di kompetisi Eropa seperti kayak Champions League. Ini masih terus simpang siur. Gue langsung ke kabarnya lagi ya. Dengan beberapa pihak mengklaim bahwa ia melihat United sebagai klub impiannya untuk bermain di Champions League, sementara yang lain mengatakan ia senang bergabung dengan Spurs karena bisa menetap di London. Nah, ini seperti yang gue katakan tadi ya. Dan mendapat janji menjadi starter reguler di bawah asuhan De Zerbi. Dengan keterlibatan Jorge Mendes, ini juga berpengaruh ya, di mana sang agen ini juga memiliki reputasi yang luar biasa di dunia sepak bola. Dengan keterlibatan Jorge Mendes, berbagai narasi saling bertentangan dan bermunculan, tetapi kedua klub mencari kejelasan sebelum mengambil keputusan. Spurs diperkirakan akan bergerak lebih dulu mengingat kekuatan belanja mereka yang telah terbukti, sementara United harus menjual pemain terlebih dahulu karena ada kendala keuangan ya. West Ham tetap berada dalam posisi yang kuat dan bahkan dapat mendorong lebih jauh jika Real Madrid bergabung dalam persaingan. Wow, semakin seru, tantangan semakin besar untuk mendatangkan Matheus Fernandes bagi semua klub yang berminat ya, termasuk juga Tottenham Hotspur. Tadi disebutkan semua klub memiliki daya tawar masing-masing. Misalnya Manchester United dengan Bruno Fernandes ya, merupakan idola dari Matheus Fernandes. Lalu juga hasil positif musim lalu, bermain di Champions League. Ini hal yang menarik. Tapi Tottenham Hotspur juga kalau De Zerbi bisa menawarkan posisi inti starter kepada Matheus Fernandes, ini juga hal yang menarik yang pasti akan dipertimbangkan oleh sang pemain ya. Jadi semuanya memiliki plus minus, termasuk juga Real Madrid ya, dengan ukuran klubnya. Tentu saja ini merupakan hal yang menarik, dan menurut gua ini akhirnya bergulir menjadi sesuatu yang mungkin tidak diperkirakan sebelumnya. Paling tidak bagi gua ya, secara ringan amatiran, tadinya gua perkirakan ini akan lebih soft ya keadaan bagi Manchester United dengan Matheus Fernandes dan juga West Ham United. Tapi dengan munculnya Tottenham Hotspur yang juga ternyata serius untuk mendatangkan Matheus Fernandes, ini membuat keadaan akhirnya menjadi menarik untuk diikuti. Lebih ke situ sih ya menurut gue. Dan kabar lainnya ini masih terkait dengan Tottenham Hotspur dan juga situasi dengan Manchester United ya, Tottenham Hotspur dan juga Manchester United. Gue sambil membuka sumbernya ini. Wow, dari The iPaper Sport. Tottenham tengah mengincar langkah mengejutkan untuk mendatangkan Marcus Rashford yang bersedia menerima pemotongan gaji besar setelah penampilannya di Piala Dunia. Spurs yang tidak bersedia memenuhi klausul pelepasannya sebesar 40 juta pound sedang mempertimbangkan tawaran yang lebih rendah untuk pemain berusia 28 tahun itu. Meskipun Rashford lebih memilih pindah ke luar negeri atau kembali ke Manchester United. Roberto De Zerbi adalah penggemar beratnya dan United ingin melepasnya untuk menghemat gaji saat mereka membentuk kembali skuad mereka. Wow, ini ada informasi yang menarik. Rashford membuka kemungkinan balik ke Manchester United, tapi Manchester United ingin memiliki kebijakan baru terkait dengan pengeluaran gaji. Mereka ingin merestrukturisasi pengeluaran gaji mereka.
Dan bagaimana misalnya kalau Rashford balik ke Manchester United tapi gajinya dipotong? Mungkin tidak, enggak sih menurut gua, karena bagi Manchester United dan juga Rashford memiliki kontrak ya kan, dan ya ini akan berakhir masih dengan tahun 2028, sehingga ini yang akhirnya banyak jurnalis termasuk juga yang dari The Athletic ya memprediksi bahwa Manchester United dan Rashford selesai sih, menurut gue seperti itu. Dan disebutkan walaupun Rashford ini lebih memilih untuk keluar negeri, tapi sampai dengan saat ini belum ada minat yang konkret dari klub luar negeri, klub luar Premier League maksudnya. Sebelumnya sempat ada Barcelona dan sempat ada suara juga Bayern Munchen, walaupun saat ini semakin turun kemungkinan Bayern Munchen ini. Belum ada klub lain yang serius datang ke atas meja ingin Marcus Rashford. Tapi Tottenham Hotspur luar biasa bersama dengan De Zerbi yang sedang membangun ulang skuadnya, Rashford diincar. Tapi uniknya tadi disebutkan bahwa Tottenham Hotspur pun juga tidak ingin membayar 40 juta pounds valuasi dari Marcus Rashford saat ini. Ya, dengan situasi Manchester United yang memiliki klausul peminjaman dan opsi beli dengan Barcelona 30 juta euro, menurut gue semua klub ya nantinya yang ingin mendatangkan Marcus Rashford akan melihat ke angka 30 juta euro. Ini baru bisa berubah angka 30 juta euro ini kalau ada lebih banyak klub, ada 2 klub, 3 klub yang menginginkan Marcus Rashford, lalu ada perang harga di sana. Nah, ini mungkin baru akan naik. Tapi apakah hal itu mungkin? Menurut gue bisa saja terjadi. Yang menjadi faktor terbesar nanti adalah penampilan Rashford di Piala Dunia, di mana Rashford sudah mengawali hal yang positif di Piala Dunia, mencetak gol, pemain pengganti, bermain di posisi terkuatnya, sayap serang sebelah kiri, mencetak gol luar biasa. Kalau penampilan seperti ini bisa terus dilanjutkan, maka gue optimis sih peminat untuk mendatangkan Marcus Rashford ini akan semakin tinggi. Itu saja tidak, ada faktor kedua juga yang juga menjadi penghalang yang cukup besar nih bagi klub yang ingin mendatangkan Marcus Rashford. Apa itu? Gaji dari Marcus Rashford. Nah, ini harus dijelaskan bahwa memang Rashford terbuka untuk menurunkan gajinya. Kalau itu yang terjadi, ya menurut gue Rashford punya peluang besar. Manchester United akan mendapatkan pemasukan yang juga cukup tinggi sih menurut gue ya. Dan ini bagus tentu saja untuk operasional di bursa transfer musim panas kali ini. Dan itu saja, tidak ada satu kabar lain. Ini terkait dengan Lukas Bergvall, pemain muda Swedia yang memperkuat Tottenham Hotspur, ini menginformasikan bahwa dia ingin selesai di Tottenham Hotspur. Walaupun sebenarnya dia memiliki kontrak sampai dengan 2031, tapi dia sudah mengkomunikasikan dia ingin cabut dari Tottenham Hotspur. Fabrizio Romano sudah menginformasikan hal ini, dan salah satu indikasi ataupun juga alasan mungkin ya kenapa Lukas Bergvall ini ingin cabut dari Tottenham Hotspur, karena ya dia melihat bagaimana kompetisi di khususnya lini tengah dari Tottenham Hotspur, di mana mereka melakukan perombakan, mereka akan mendatangkan pemain-pemain baru, dan menit bermain dari Lukas Bergvall ataupun kesempatan mungkin dia merasa akan semakin kecil, dan dia pemain yang masih berusia 20 tahun ini butuh menit bermain yang tinggi, sehingga mungkin lebih baik ya untuk masa depannya dia memilih untuk pergi dari Tottenham Hotspur. Nah, ini ada ataupun dikait-kaitkan oleh beberapa akun di sosial media utamanya ya, dengan Manchester United. Kenapa? Karena ada situasi ya sebelumnya antara Lukas Bergvall ini dengan Manchester United sebelumnya. Nah, dia kalau tidak salah mungkin pernah kali ya memperkuat tim muda Manchester United, dan ini yang akhirnya mengaitkan dengan Manchester United. Kenapa Manchester United tidak mendatangkan Lukas Bergvall? Saat ini Manchester United yang sedang mengincar Matheus Fernandes dan juga mengalami persaingan ya dengan Tottenham Hotspur juga. Nih gue sambil, mohon maaf agak terkendala sedikit, gue sambil melihat berita-berita yang lain ya terkait dengan Lukas Bergvall ini, yang gue nggak tahu apakah dia, bagi sobat Formula United mungkin yang tahu ya, gue melihat dia sempat ada foto ketika dia masih kecil menggunakan jersey dari Manchester United. Intinya inilah yang dibuat ataupun diinformasikan. Mengaitkan dengan Manchester United.
Nah, bagaimana terkait dengan pemain ini? Menurut gua pemain ini tentu saja pemain yang menarik. Dia saat ini tampil di Piala Dunia bersama dengan tim nasional tim nasional Swedia ya. Oke, disebutkan menurut Manchester Evening News ya. Ya, sebenarnya dia sempat berada di Manchester United tapi tidak menawarkan kontrak kepada pemain muda itu di tahun 2022 ketika pada saat itu Bergvall berusia di bawah 18 tahun pada saat itu, seperti itu ya. Dia staf rekrutan Manchester United pada saat uji coba kedua Bergvall pada tahun 2022 juga menyebabkan dia lolos dari pantauan. Dia menandatangani kontrak dengan Djurgårdens pada tahun yang sama dan setelah berusia 18 tahun Februari lalu bergabung dengan Spurs pada bulan Juli. Para penggemar di media sosial menyuarakan kecewaan mereka karena United melewatkan kesempatan untuk merekrutnya. Jadi pada saat itu sempat ada semacam kayak situasi yang hampir saja Manchester United merekrut ya, tapi ternyata lepas dan ke Tottenham Hotspur setelahnya Stefan Bergvall ini. Dan ya pemain yang kalau gue lihat ya profilnya, dia bisa bermain di lini tengah. Dia bisa bermain sebagai gelandang tengah, gelandang serang, dan sempat juga dimainkan sekali sebagai gelandang bertahan. Dia punya kekuatan dalam intersepsi bola dan juga memblok bola ya, walaupun kelemahannya saat ini ada pada finishingnya. Ini menurut WhoScored. Tapi menurut gue pemain ini merupakan pemain yang menarik profilnya, pemain masih muda, dia bisa bermain di posisi gelandang tengah dan juga gelandang serang. Valuasi saat ini dari Lucas Bergvall ini ada di angka menurut Transfermarkt ya, cukup tinggi untuk pemain yang masih berusia 30 tahun. Ini di angka 35 juta euro. Dan dengan situasi dia ingin cabut dari Tottenham Hotspur, ada kemungkinan valuasi ini bisa jadi turun kalau memang klub yang berminat itu tidak banyak. Nah, ini juga merupakan sebuah opsi. Pemain yang masih berusia 20 tahun ya, Stefan Bergvall ini. Apakah, ya gue melihat dia punya potensi. Tapi sebenarnya yang gue harapkan memang Manchester United mendatangkan pemain dengan profil yang lebih berpengalaman begitu ya, dari pemain yang masih berusia 20 tahun ini. Bersama dengan Tottenham Hotspur di Premier League, dia menurut catatan yang gue dapatkan ya, dia tampil 11 kali dan 12 kali sebagai pemain pengganti, mencetak 1 gol dan 3 assist. Angka yang cukup bagus. Tapi gue berharap sebenarnya pemain yang profilnya lebih tinggi dari Stefan Bergvall ini. Oke, dia dari Lucas Bergvall. Sorry, kok gue tadi baca Stefan Bergvall, bukan Lucas Bergvall ya. Lucas Bergvall sekali lagi, Lucas Bergvall. Sorry. Gue berharap profil yang lebih tinggi sebenarnya, karena seperti sering diinformasikan juga bahwa Manchester United mencari pemain yang memiliki mungkin kontribusi seperti Casemiro begitu ya di kualitas lini tengah Manchester. Dan gue menilai Lucas Bergvall mungkin masih belum pada titik seperti itu. Ya, ini pemain yang exciting ya, artinya menarik tentu saja, tapi bagi gue butuh yang lebih dari Lucas Bergvall. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Dari informasi-informasi tadi silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.